Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabil dari kelas 4B2 Informatika dengan NIM 191080200-129. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan studi kasus penelitian. Studinya tentang analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service, and Support atau DSS. Teknologi informasi atau TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. Tata kelola TI yang dijalankan dengan baik dan membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Tata kelola TI itu sendiri memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Kita akan mulai dengan profil perusahaan. Visi misi PT Telkom. Vision: to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service player in the region. Mission: to provide times with excellent quality and competitive price, to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Profil CDC PT Telkom dari historis perkembangan organik CDC. Awalnya dimulai dari proyek pembinaan usaha kecil dan koperasi atau PPUKK tahun 2001 dan mengalami perubahan menjadi Community Development Center atau CDC pada tahun 2003. Seiring dengan perubahan regulasi pemerintahan dan tuntutan bisnis yang terus berkembang, maka unit CDC dari tahun 2003 hingga tahun 2011 terus mengalami transformasi, baik dalam paradigma hingga pengelolaan organisasi, ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Lingkup peran CDC hingga saat ini telah berkembang menjadi lebih luas dengan berdasar dari keputusan Direksi Nomor KD 18/PS 180/COP B 003/0000/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang tambahan tugas, wewenang dan tanggung jawab organisasi pusat pengelolaan program kemitraan dan program bina lingkungan CDC terkait dengan corporate soal responsibility atau CSR. CDC sebagai unit bisnis yang mendukung bisnis utama Telkom mempunyai posisi strategis terhadap unit bisnis lainnya dalam hal pemberdayaan komunitas. Pada posisi strategis tersebut, CDC mengemban dua peran, yaitu sebagai pemegang mandat pelaksana PKBL dan sebagai pelaksana Telkom CSR. Saat ini latar belakang. PT Telkom memiliki sistem informasi berbasis manajemen bina lingkungan atau SIMBL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan atau BL dalam penyaluran dana publik. Namun, unit Community Development Center atau CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi teknologi informasi atau SITI, sehingga sampai saat ini belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan serta apa tawaran solusinya. COVID-5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dapat mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. COVID-5 menyediakan kerangka kerja IT, governance, dan kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai, dan auditor karena mengelola TI secara holistik sehingga nilai yang diberikan oleh TI dapat tercapai optimal dengan memperlihatkan segala aspek. Oleh karena itu, COVID-5 merupakan sebuah media yang dapat membantu menuju tujuan organisasi. Domain Deliver, Service, and Support atau DSS dipilih karena sesuai dengan kondisi tata kelola TI dan
di unit CDC PT Telkom yang diaplikasikan pada produk SIMBL saat ini, yang telah direncanakan atau telah dibangun dan sekarang sedang dijalankan. Juga SIMBL sangat berpatokan terhadap workflow dan bisnis proses dikarenakan berkaitan dengan penyaluran bantuan milik publik. Rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang diteliti sehubungan dengan analisis COVID-5 pada domain Deliver Service and Support atau DSS pada SIMBL unit CDC PT Telkom adalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan audit tata kelola TI pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasar domain DSS COVID-5. Yang kedua adalah bagaimana nilai capability level dan rekomendasi berdasarkan hasil audit dan untuk diberikan kepada pihak unit CDC PT Telkom terkait tata kelola TI pada domain DSS COVID-5 dan SIMBL. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam tugas akhir diantaranya sebagai berikut. Penelitian dilaksanakan pada sistem yang sedang berjalan baik dari segi aplikasi, infrastruktur, service, dan manajemen pada SIMBL, terutama yang menyangkut dengan kegiatan operasional unit CDC PT Telkom. Standar yang digunakan sebagai standar audit adalah COVID-5 domain DSS. Penelitian ini hanya menghasilkan rekomendasi solusi SITI yang dapat diterapkan pada SIMBL, namun tidak sampai dilakukan pembuatan dokumen rancangan usulan SITI tersebut, juga tidak sampai tahap implementasi aplikasi baru. Tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada pembuatan tugas akhir ini diantaranya mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasar temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMBL unit CDC PT Telkom. Konsep dasar sistem informasi. Menurut Robert A. Leach dan K. Roscoe Davies, informasi adalah satu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung informasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Definisi IT governance. IT governance adalah istilah yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya TI dan mempertimbangkan TI dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya TI, dan bagaimana TI diterapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, strategis, dan organisasi. Ada 5 fokus area IT governance antara lain yaitu strategi alignment, value delivery, price management, resource management, dan performance measurement. Manfaat tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi yang efektif akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola teknologi informasi, maka perusahaan dengan semakin mudah dalam pengelolaan manajemen, sehingga visi misi perusahaan, tujuan bisnis, serta pelayanan yang baik akan dapat terwujud. Selain itu, risiko yang merupakan keniscayaan bagi tiap proses bisnis akan mudah ditangani. Tata kelola korporasi atau enterprise governance. Tata kelola adalah suatu kumpulan dari cara dan aturan untuk menjalankan sebuah prosedur serta standar operasional dalam mencapai suatu tujuan strategis. Istilah yang perlu diketahui adalah enterprise governance yang dipakai dalam menjalankan organisasi. Dengan adanya standarisasi dalam enterprise governance, diharapkan organisasi dapat berjalan lebih transparan dan lebih mengutamakan kebutuhan stakeholder sehingga mencapai keuntungan serta cara kerja yang efektif.
Enterprise Governance. Beberapa bagian yang diperhatikan pada enterprise governance adalah akuntabilitas dan kepercayaan secara hukum. Dalam hal ini, enterprise governance mengimplementasikan petunjuk dan mekanisme untuk memastikan manajemen niat baik dan organisasi publik melindungi dari perbuatan yang salah ataupun penipuan. 2. Cara pandang ekonomi yang efisien. Dalam hal ini melibatkan bagaimana sistem enterprise governance bertujuan untuk mencapai hasil optimal sehingga memenuhi tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu cara pandang strategis yang efisien. Hal ini melibatkan kebijakan umum yang secara tidak langsung mengukur keadaan ekonomi seperti kemiskinan, akses pasar, kestabilan pendapatan, layanan kesehatan, serta ciptaan lapangan kerja. Cara pandang stakeholder. Lingkup ini memperhatikan kebutuhan dari stakeholder yang berhubungan. Tata kelola korporasi akan diturunkan menjadi tata kelola teknologi informasi yang difokuskan pada pengaturan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan yang berjalan. Pengertian COVID. Control Objective for Information and Related Technology atau disingkat COVID telah menjadi standar global untuk IT governance, dibuat oleh Isaka dan ITI pada tahun 1996. COVID-5 dirilis pada bulan April tahun 2012. COVID adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. COVID telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga paling cocok digunakan untuk audit karena COVID menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses TI dan hubungannya dengan tujuan bisnis. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. Kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara relasi manfaat dan optimal level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 secara memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal. Prinsip COVID-5. Menurut Isaka pada tahun 2012 bahwa COVID-5 memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua yaitu melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. Yang keempat yaitu melakukan pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola dan manajemen atau pengaturan. Yang kelima yaitu pemisahan antara tata kelola dengan manajemen atau pengaturan. Domain dan proses pada COVID-5. Domain dan proses pada COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, dan monitor atau EDM yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari manajemen of enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area plan, build, run, and monitor atau PBRM. Terdapat 32 proses yang dipecahkan dalam masing-masing domain sebagai berikut. 1. Line, plan, dan organize atau APO dengan 13 proses. Build, acquire, dan implement atau BAI dengan 10 proses. Deliver, service, and support DSS dengan 6 proses. Monitor, evaluate, and assess MEE dengan 3 proses. Domain Deliver, Service, and Support DSS merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver Support DS pada versi COVID sebelumnya.
yakni COVID 4.1. Domain DSS menitik beratkan kepada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengolahan data yang sedang berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi, proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol objektif yakni sebagai berikut. DSS 1 mengelola operasi, DSS 2 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 3 mengelola masalah, DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 5 mengelola keamanan layanan, DSS 6 mengelola kontrol proses bisnis. Goals Cascade untuk perencanaan audit. Hubungan antara tujuan dan strategi bisnis dengan TI harus sejalan. Untuk itu, tujuan TI harus mendukung tujuan bisnis untuk perencanaan audit. Terlebih dahulu melakukan mapping enterprise goal dengan IT related goal guna memaparkan tujuan bisnis secara umum dengan beberapa tujuan TI yang mendukung tujuan bisnis organisasi. IT related goals merupakan IT balance score yang memandang TI berdasarkan 4 perspektif. Sedangkan enterprise goal merupakan balance scorecard untuk memandang tujuan organisasi secara keseluruhan berdasarkan 4 perspektif. Hasil dari mapping ini untuk tidak digunakan semua tapi hanya yang relevan dengan kondisi objek audit. Metodologi penyelesaian masalah. Metode apa saja yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pertama itu studi literatur, melakukan pencarian referensi serta dari berbagai sumber lain yang digunakan sebagai penunjang dan acuan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan penulis. Pembuatan draft pertanyaan wawancara dan kuesioner. Melakukan pembuatan poin-poin dari tiap aturan teori COVID-5, khususnya domain deliver, service, and support yang perlu ditanyakan terhadap responden. Penentuan pertanyaan berdasarkan hasil breakdown teori COVID-5. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk mengetahui gambaran umum ICMBL unit CDC PT Telkom, arahan strategis perusahaan, pelayanan yang berlangsung, proses bisnis yang berlangsung, serta pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang telah tercantum dari tiap domain DSS 01 sampai DSS 06. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebar kuesioner. Wawancara yang dilakukan kepada senior manajer Bima Lingkungan, SM Bina Lingkungan, SMBL, CDC Telkom, manajer sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian, Officer 1 bagian Bina 3 Lingkungan, Person in charge SMBL Divisi IT Service dan Solution, PIC SMBL Telkom Sigma terkait kondisi dan arahan strategis serta informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya. Proses analisis. Analisis dilakukan pada hasil kuesioner dan pembobotan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan penelitian akan direkap menggunakan Microsoft Excel serta penyajian diagram. Setelah itu diperoleh capability level dari kondisi existing yang berikutnya dilakukan analisis gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang didapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Metodologi penelitian. Metode konseptual. Secara umum metodologi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan bertugas akhir ini dapat dilihat pada gambar berikutnya. Setiap tahap merupakan proses yang saling berkaitan. Ada 4 tahapan besar untuk menyelesaikan penyelesaian penelitian ini. Tahap awal. Ada 4 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah tahap awal, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisis, tahap kesimpulan dan saran. Bisa dilihat dari gambar. Tahap awal. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dan studi objek penelitian. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Pengumpulan dan pengolahan data. Tahap pengumpulan data, identifikasi tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis.
Untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan, maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari enterprise goals, IT-related goals, proses kontrol, dan pemetaan dasi. Sumber dan metode pengumpulan data yaitu sumber data primer. Data primer didapatkan langsung oleh peneliti dengan teknik 1. Wawancara, dan 2. Kuesioner. Form kuesioner berisi pertanyaan yang ditujukan ke responden dan diisi oleh koresponden secara langsung. Form kuesioner ini menghasilkan jawaban dari responden yang datanya dapat dianalisis dan diolah ke dalam proses audit. Observasi. Setelah melakukan wawancara pertama dan kuesioner, maka berikutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara kembali untuk mengetahui dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada manajer atau minimal posisi yang setingkat di atas staf agar memperoleh dua jawaban hasil dari kuesioner yang diberikan kepada staf, dan wawancara kepada minimal yang setingkat di atas staf. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung pilihan ini adalah dokumentasi yang dimiliki oleh unit CDC Telkom mengenai ICMBL. Tahap pengolahan data berikutnya setelah kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut. Validitas. Uji validitas dilakukan terhadap isi instrumen untuk mengukur kecepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tipe validitas pada penelitian ini adalah validitas internal, yaitu dengan mengkorelasikan jumlah skor tiap faktor penjumlahan item dalam suatu faktor. Pengolahan hasil kuesioner. Untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban atas hasil kuesioner dan wawancara ke dalam form kerja audit dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan setiap jawaban dari item pertanyaan yang diberikan kepada responden yang sudah disusun. Nilai yang diperoleh dengan memberikan skor terhadap jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden dengan menggunakan 6 kriteria yang terdiri dari level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Analisis hasil. Analisis validasi kuesioner. Validasi dilakukan dengan menggunakan metode product moment person. Analisis hasil kuesioner dalam menentukan kondisi pada level manakah aktivitas-aktivitas yang terdapat pada form kerja audit itu berada. Maka dilakukan analisis berupa mencari level yang tepat pada form hasil kuesioner. Berikut ini adalah hasil pada domain DSS 01 sampai DSS 06. Bisa dilihat perkembangannya dari video, dari tampilan yang disajikan. Rekapitulasi nilai capability. Mencari rata-rata nilai pada tiap proses untuk mengetahui bagaimana kondisi tiap proses yang ada dengan cara menjumlahkan seluruh level yang dipilih lalu dibagi dengan jumlah item pertanyaan di tiap domain. Pengumpulan evidence dan kondisi existing. Pengumpulan dan deskripsi evidence. Dalam penentuan suatu kondisi yang didapat sudah valid akan diperkuat lagi. Dalam audit ini dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti yang sudah ditetapkan pada COVID-5 domain DSS. Hasil bukti yang didapat diperiksa dengan kesan kondisi existing yang telah dapat dan menjadi alat ukur tersendiri dalam pengembalian bukti ini. Ada beberapa objek yang dapat bukti yang dapat untuk dikomunikasikan dan ada yang tidak, dikarenakan objek tersebut bersifat private. Penilaian kondisi existing. Di sini kita bisa melihat hasil dari kondisi existing pada DSS 01. Berikutnya adalah kondisi existing DSS 02. Bisa disaksikan pada gambar. Berikutnya adalah kondisi existing DSS 03. Bisa disaksikan pada gambar. Berikutnya adalah hasil dari kondisi existing DSS 04. Bisa disaksikan. Berikutnya adalah kondisi existing DSS 05. Bisa disaksikan pada gambar. Berikut adalah kondisi existing DSS 06. Analisis GAP. Analisis ini dilakukan untuk mencari selisih dari level capability yang didapat dengan level target yang ingin dicapai
Dalam penentuan level target ditentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang didapat. Contoh, untuk DSS 01 diperoleh level rata B, rata 4,029, maka DSS 01 sedang dalam tahap menuju level capability 5 dan masih mencapai 0,029 atau 2,9% dari atas level 4 atau kurang dari 0,97 atau 97% menuju level capability 5, sehingga ditetapkan level 4 targetnya adalah level 5. Rata-rata capability level yang diperoleh berada pada level 4, yaitu predictable process, artinya aktivitas-aktivitas kebijakan dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan atau informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Serta untuk mencapai level 5, yaitu optimizing process, yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi untuk pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Rekomendasi umum keseluruhan proses. Berdasar kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan, capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4 predictable process. Level target yang ingin dicapai adalah level 5 optimizing process, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Sini ada 4 rekomendasi, bisa dibaca di layar. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan audit yang dilakukan pada bina lingkungan SGM SDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah pada tahap praudit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan dan digunakan sebagai ruang lingkup dan digunakan sebagai ruang standar audit, yaitu DSS 01 sampai DSS 06. Dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4, yaitu DSS 01, 02, 03, 05, dan 06. Menurut level kapabilitas masing-masing proses, ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga didapat level target untuk DSS 01, 02, 03, 05, dan 06 adalah level 5, dan untuk DSS 04 adalah level 4. Level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik. Saran. Berikut adalah saran yang disebutkan dalam tugas akhir ini. 1. Penilaian tingkat kapabilitas terkait bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam tugas akhir ini dapat dilanjutkan lagi pada modul-modul lain menggunakan COVID-5. Dapat ditambahkan scoring atau pembuatan dalam terkait pengumpulan bukti evidence yang dijaring untuk memperjelas pemberian rekomendasi. Metode dalam perhitungan validasi dan penentuan level capability tiap aktivitas dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan atau tidak jelas, mohon diberikan pemakluman. Saya Muhammad Al-Sabil melapor untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.